pagi hari ini saya akan berbincang bersama dengan Ibu Lisa Suryanata, analis CNN Putih Rai Sekuritas. Selamat pagi Ibu Lisa. Pagi, Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini. Ibu Lisa, kalau kita mencermati ya dari Wall Street semalam kembali melanjutkan penguatan meskipun S&P terkoreksi, Nasdaq koreksi, tapi Dow Jones-nya naik 5 hari beruntun. Bagaimana Anda menganalisa pola pergerakan dari Wall Street ini dan impact-nya untuk pembukaan kita pagi hari ini? Ya, sepertinya memang Santa Claus rally-nya datang duluan di Amerika ya. Dunia sudah mengakses bagaimana efek dari Omicron ini, varian terbaru dari COVID terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi atau pemulihan ekonomi yang sekarang sedang dijalani oleh market global khususnya. Nah, walaupun varian tersebut dipercaya lebih transmissible, tapi ternyata tingkat hospitalization sama tingkat kematiannya juga tidak significantly bertambah gitu ya. Namun memang harus diakui di beberapa negara Eropa lainnya sudah ada travel restriction gitu. Oke. Dan juga penutupan toko ya, ada penutupan toko juga. Jadi untuk mencegah ini supaya escalate lebih parah lagi, jangan sampai seperti delta varian. Biar bagaimanapun juga efeknya masih dirasakan lebih positif sih daripada delta varian Omicron ini begitu. Namun perlu kita jangan lupa juga kalau ini musim liburan, maksudnya waktu tradingnya jauh lebih singkat daripada sebelumnya, bulan-bulan liburan ini, jadi volumenya itu cenderung exaggerated, maksudnya lebih gampang dimanipulasi gitu volume trading perdagangan. Jadi wajar aja kalau volatilitas lebih tinggi. Oke, mungkin dengan 2 hari sisa perdagangan di tahun 2021 ini orang lebih ke bertaruh gitu ya, semacam bertaruh. Endingnya di level berapa sih untuk indeks harga saham gabungan? Kalau dari Henan Putih Rai atau Ibu Lisa secara pribadi melihatnya masih berpotensi nggak sih ke 67? Kayak beberapa waktu yang lalu saya udah kira-kira gitu ya, karena basically IHSG ini memang masih bergerak sideways dari sejak bulan Oktober kalau nggak salah ya. Jadi terus considering banyak hal yang terjadi, faktor seperti The Fed mempercepat tapering off-nya, kemudian munculnya Omicron ini juga gitu, dan faktor-faktor lainnya. Jadi saya kembali harus reiterate nih sepertinya, bahwa kalau IHSG itu masih berada di sekitar level 6550 atau ya toleransi terakhir 6500 deh supportnya, dan bergerak antara range itu sampai resisten 6750 sampai 6800, itu merupakan target ideal ya. Tapi antara range itu udah cukup baik gitu menurut saya untuk penutupan akhir tahun ini. Sementara kita sudah melihat percobaan kemarin ya untuk menembus level 6600, tapi kayaknya masih kurang sedikit lagi push gitu. Oke. Entah apa sentimen positif yang mungkin bisa untuk mendorong supaya window dressing ini lebih semangat gitu, barangkali di atas level 6600 ya kita tunggu aja, berhubung sudah tinggal beberapa hari lagi gitu. Baik. Kan sudah tinggal 2 hari lagi. Optimis tidak bisa ke 66 paling tidak hari ini. Kalau melihat pembukaan dari sejumlah bursa Asia, Nikkei saya lihat ini turun hampir 1%, 0,8%. Kemudian juga Hang Seng pagi hari ini terpantau juga mengalami koreksi. Kemudian untuk Kospi Korea Selatan juga mengalami koreksi. Bagaimana dengan peluang 66 dari indeks harga saham gabungan kita? Ya, kalau kita mau bicara impian indeks, oke, kita lihat dulu indeks movernya gitu ya. Apa yang akan bisa mendongkrak IHSG ke 6.600? Kalau kita lihat di capnya, such as BBCA,
Dari kemarin sih volume kecil aja gitu ya. Ya memang wajar karena ini udah tinggal hari-hari terakhir trading, volume tuh biasanya kering banget gitu. Eh, BBCA masih belum bisa tembus level 7.500 yang saya harapkan. Telkomnya kemarin juga agak turun ya. Telkom malah ditutupnya di bawah support pertama, nyaris saja tembus ke bawah level 4.000. Tapi Telkom perlu naik dulu ke 4.100 nih supaya indeks juga lebih semangat. Selain dari sektor itu, apa yang kita harapkan? Maybe consumer, Unilever. Ya Ibu Lisa, jadi ada emiten-emiten seperti BCA, Telkom, dan juga Unilever yang biasanya jadi market movers, ternyata tampaknya belum terlalu signifikan juga ya pergerakannya. Bagaimana dengan tambang Ibu Lisa, misalnya batu bara? Kalau kita lihat kemarin saham-saham seperti Harum, kemudian UNTR gitu ya, PTBA menjadi dominasi deretan saham net foreign buy atau saham paling diburu investor asing. Apakah juga masih ada peluang mungkin untuk trading saat ini, Bu Lisa? Iya, tapi mungkin tidak di ketiga saham itu. Saya melihat potensi PTBA ataupun Delta Dunia itu lebih menarik ya. PTBA ini kalau bisa tembus level kemarin 2.800, ini kita boleh tambah beli karena target menuju ke angka 3.000 atau sampai 3.050 itu mungkin bisa tercapai ya. Kemudian oh ya, jangan lupakan kemarin volumenya PTBA itu tinggi sekali. Kemudian Delta Dunia Makmur, nah ini juga untuk yang second linernya bisa kita coba trading buy juga dengan average up-nya di sekitar harga 286, targetnya jangka pendek sekitar angka 300. Oke, jadi Anda lebih meng-highlight kalau untuk blue chips-nya adalah PTBA ya, kalau untuk second liner adalah DOIT. Iya, UNTR juga masih bisa berlanjut sih. Mudah-mudahan kalau dia, ya UNTR kalau misalkan dia bisa lewat harga 23.400 itu boleh di average up. Berarti pola reversal yang namanya double bottom itu mudah-mudahan bisa mengerek UNTR lebih tinggi ke sekitar 26.000. Wow, masih ada peluang ke 26.000 tapi harus break dulu di 23 ribuan tadi ya Ibu Lisa? Iya. Ini pola ataupun strategi buy if break berlaku untuk semua emiten tambang yang Anda sebutkan tadi, PTBA, DOIT, dan juga UNTR, atau hanya UNTR saja? Kebanyakan dari mereka sudah menunjukkan kenaikan kan kemarin, jadi posisi buy boleh mulai dilakukan, tapi batasi mungkin sekitar 30-50% aja. Nah, nanti setelah lewat resistance terdekat itu baru beli lebih banyak lagi. Oke, bagaimana dengan Adaro? Adaro ini beberapa waktu yang lalu disebut saham yang kayaknya nggak mau turun gitu. Iya, Adaro itu sebenarnya untuk long term investment ini bagus sekali, masih di hold terus gitu ya. Jadi untuk yang baru mau masuk sekarang, jujur mungkin memang lebih gampang ngeholdnya Adaro daripada PTBA atau ya, rekan-rekan yang tadi saya sebutkan. Jadi untuk Adaro, halo? Ya, untuk Adaro bisa buy di level berapa Ibu? Kalau bisa agak sedikit tawar di sekitar harga 21.50-an gitu ya. Okay. Tapi that means itu kan berarti dia turun. Beli mini lot aja deh kalau mau untuk ngejar ke kenaikan sekarang, mini lot di harga saat ini. Targetnya tapi, targetnya ke sekitar harga 2.500 dulu. 2.500 dulu, kalau itu mampu di break baru bisa lebih tinggi lagi ya? Yes. Oke, year to date sudah naik 60,8% untuk Adaro, direkomendasikan buy on weakness ya Ibu Lisa ya? Iya, lebih baik begitu. Baik. Atau pilih yang lain yang baru mulai naik seperti PTBA, UNTR, DOIT tadi. Oke, PTBA, UNTR, DOIT itu adalah pilihan utama, dan juga ada Adaro yang sudah dianalisis oleh Ibu Lisa.